Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 325. Chapter 325 Hidup dan Tiada. Apakah kamu mempermainkanku? Absolute Heaven memelototi Si Feng, mencoba mencari tahu apa yang ada di pikiran Si Feng. Namun, tidak peduli bagaimana dia memeriksa lawannya, dia masih tidak bisa melihat melalui Si Feng, yang saat ini menyamar menggunakan topeng iblis. Absolute Heaven hanya bisa melihat seorang pria parubaya dengan senyum tipis di depannya. Tidak peduli seberapa keras Absolute Heaven memeras pikirannya, dia tidak tahu apa yang Si Feng coba lakukan. Setelah hampir mengambil nyawanya, Si Feng menyarankan untuk mempertaruhkan nyawanya. Apakah ada kebutuhan untuk begitu banyak masalah? Bukankah lebih mudah untuk menghabisinya sekarang? Kenapa aku mempermainkanmu? Si Feng tertawa. Baiklah, aku akan bertaruh. Apa yang akan terjadi jika saya bertahan? Bagaimana jika saya tiada? Untuk harga diri dan kehormatannya sendiri, surga mutlak menolak untuk tiada. Jika kamu kabur dengan selamat, aku akan melakukan satu hal untukmu. Jika kamu tiada, kamu harus melakukan satu hal untukku. Bagaimana dengan itu? Pada saat ini, Si Feng akhirnya mengungkapkan niat aslinya. Dia telah melakukan segalanya sejauh ini untuk tujuan tunggal ini. Satu hal, ya, surga mutlak mempertimbangkannya dengan hati-hati. Setelah memikirkannya, dia menatap Si Feng dan berkata, jika aku memintamu untuk membegal Ye Feng, maukah kamu melakukannya? Permintaan Absolute Heaven membuat Si Feng lengah, tetapi segera setelah itu, dia tertawa kecil. Di White River City, semua orang tahu bahwa Black Flame dan Ye Feng adalah dua simbol Zero Wing. Tidak akan pernah Si Feng membayangkan bahwa permintaan Absolute Heaven akan menjadi seperti ini. Dia harus mengakui bahwa surga mutlak memang kejam. Jika publik mengetahui bahwa Black Flame telah membegal Ye Feng, itu akan sangat memengaruhi reputasi Zero Wing. Pada saat yang sama, itu juga akan memengaruhi Black Flame dan reputasi Ye Feng. Namun, apakah itu Black Flame atau Ye Feng? Hanya beberapa anggota inti Zero Wing yang tahu bahwa kedua identitas itu milik satu orang, yaitu Si Feng sendiri. Sementara itu, Absolute Heaven meminta agar dia begal diri. Kesulitan permintaan ini memang cukup tinggi. Apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan melakukan satu hal untukku jika aku menang? Absolute Heaven tersenyum puas. Dia kemudian berkata, permintaan saya sangat kecil, namun, Anda ragu. Tidak, aku hanya tidak berpikir kamu akan membuat permintaan sesederhana itu. Awalnya, saya pikir Anda ingin membegal saya sekali. Lagi pula, aku adalah pemimpin persekutuan sayap nol, dan Feng Xuan yang dari dunia bawah sangat membenciku. Selama kamu berhasil membegalku dan meneruskan rekamannya ke petinggi dunia bawah, kamu akan menerima perhatian Underworld. Posisi Anda dalam organisasi juga akan melonjak, kata Si Feng. Jika Black Flame tiada, prestise yang berhasil dikumpulkan Zero Wing karena usahanya akan hancur. Pada saat ini, surga mutlak tiba-tiba tersadar. Dia benar-benar lupa tentang kemungkinan seperti itu. Kehilangan dan penghinaan yang diderita Darkstar menyebabkan kebencian Feng Xuan yang terhadap Zero Wing melonjak. Persekutuan yang dia pelihara dengan begitu banyak usaha benar-benar telah jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Secara alami, dia tidak akan membiarkan Zero Wing lolos. Oleh karena itu, Feng Xuan yang memberikan hadiah kepada semua anggota dunia bawah yang menyatakan bahwa, selama siapapun dari dunia bawah berhasil membegal atasan Zero Wing dan menimbulkan masalah, hadiahnya akan melimpah. Selama seseorang bisa menyelesaikan tugas ini, mereka bisa mendapatkan ketenaran, status, dan kekayaan. Jika seseorang bisa memusnahkan Zero Wing, menerima promosi dari anggota luar menjadi anggota elit dunia bawah akan menjadi masalah yang sederhana. Tidak banyak anggota elit di dunia bawah. Mereka sedikit dan jarang, tetapi mereka yang mendapatkan gelar bergengsi juga akan menjadi berpengaruh di dunia nyata. Setiap hari, ada banyak sekali anggota luar di dunia bawah yang bekerja sekeras mungkin untuk menjadi anggota resmi. Hanya setelah menjadi anggota resmi seseorang bisa menjadi anggota elit. Jika dia, Absolute Heaven, bisa membegal Black Flame, Guild Leader of Zero Wing, mungkin sebenarnya ada kesempatan untuk menerima promosi ke grup elit itu. Kalaupun tidak memungkinkan, paling tidak, dia masih bisa menjadi anggota resmi. Baik-baik saja maka, saya setuju dengan taruhannya. Mari kita mulai setelah saya pulih sepenuhnya. Absolute Heaven langsung setuju.
Setelah beberapa saat, health power dan stamina Absolute Heaven pulih sepenuhnya. Si Feng kemudian mengeluarkan koin emas, menyarankan, saya akan melemparkan koin emas ini ke udara. Pertempuran akan dimulai saat koin mencapai ketinggian maksimum dan mulai jatuh. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Baik. Absolute Heaven terdiam sesaat ketika dia melihat si Feng menggunakan koin emas sebagai sinyal awal. Apakah dia tidak takut kehilangan koin emas? Saat ini, Absolute Heaven hanya memiliki sekitar 20 koin perak di sakunya. Meski begitu, dia dinilai tergolong kaya raya. Namun, si Feng benar-benar mengeluarkan 5 kali lipat dari jumlah itu dan memperlakukannya seperti mainan. Perbandingan memang menjijikkan. Ayo mulai. Si Feng melemparkan koin emas ke udara. Koin itu melonjak ke atas. Hanya ketika berada sekitar 4 meter di atas tanah, kecepatannya mulai melambat, koin itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda berhenti dan menyerah pada gravitasi. Absolute Heaven memfokuskan pandangannya dengan tegas pada koin. Saat itu mulai jatuh, dia bermaksud menggunakan blind pada si Feng segera. Dia kemudian akan mengaktifkan wind steps dan mulai berlari menuju kota. Di area terbuka yang begitu luas, jika dia mencoba menggunakan vanish untuk memasuki mode siluman, si Feng akan menemukannya dengan mudah. Namun, itu akan menjadi cerita yang berbeda di kota. Meskipun medan dalam perjalanan ke kota itu rumit, selain vanish, dia memiliki keterampilan dan alat penyelamat lain untuk membantunya melewati jarak ini. Selama dia bisa mencapai kota dan menggunakan vanish, bahkan jika si Feng memiliki indera yang sangat baik, tidak mungkin menemukannya. Namun, dari awal sampai akhir, si Feng telah memperhatikan surga mutlak. Dia bahkan tidak melihat koin emas di udara. Saat koin emas mulai turun, tepat saat Absolute Heaven akan menggunakan blind, si Feng langsung lenyap. Segera, dia muncul di punggung Absolute Heaven, mengirimkan chop ke arah assassin. Kecepatan serangan ini sangat mencengangkan, dan Absolute Heaven tidak memiliki cara untuk mengelak. Absolute Heaven tiba-tiba merasakan perasaan sedingin es datang dari belakangnya. Selain itu, buta yang digunakan surga mutlak sebelumnya telah kehilangan targetnya, menjadi tidak efektif. Tanpa berpikir dua kali, Absolute Heaven segera melanjutkan bagian selanjutnya dari rencananya dan mengaktifkan wind steps. Saat mengaktifkan skill ini, dia akan menjadi tak terkalahkan selama hampir 1 detik. Absolute Heaven memanfaatkan momen singkat tak terkalahkan ini untuk memblokir serangan si Feng, meniadakan semua kerusakan. Selain itu, Absolute Heaven juga memanfaatkan dampak serangan si Feng untuk membuat dirinya terbang hampir 6 yard jauhnya, menciptakan celah yang relatif besar antara si Feng dan dirinya sendiri. Dalam hati si Feng memuji lawannya saat dia melihat sosok melarikan diri Absolute Heaven. Jika Absolute Heaven tidak memilih untuk menggunakan wind steps dan menggunakan blok sebagai gantinya, pedang si Feng akan menghancurkan setidaknya setengah dari hidupnya. Sekarang, sebagai hasil dari penilaiannya yang akurat, Absolute Heaven tidak hanya berhasil menggunakan wind steps untuk mempertahankan serangan, tetapi dia juga berhasil menempatkan jarak yang cukup jauh di antara mereka. Terlebih lagi, berkat buff kecepatan gerakan 40% yang diberikan oleh Silent Steps, Absolute Heaven berhasil memperlebar jarak lebih jauh. Melihat ini, si Feng menggunakan Wind Blade dan mengejar Absolute Heaven. Dalam sekejap mata, jarak antara keduanya semakin pendek. Agility si Feng sangat tinggi. Di seluruh kerajaan bintang bulan, tidak ada yang bisa mengungguli dia dalam hal agility. Ada juga skill pasif equipment miliknya. Tidak ada yang bisa menandingi si Feng dalam hal kecepatan. Di tempat ini, hanya level 50 tier 1 assassin dan NPC ranger yang memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Absolute Heaven tidak bisa menahan keterkejutannya. Segera, dia mengambil gulungan ajaib dari tasnya. Gulungan ajaib ini berwarna aqua, dan terlihat sangat indah. Ternyata itu sebenarnya adalah gulungan keterampilan jiwa tingkat 1. Absolute Heaven kemudian membuka gulungan Magic Scroll dan menggunakannya pada si Feng. Pengikat air. Segera, beberapa semburan air keluar dari gulungan ajaib. Air terbang menuju si Feng, berniat untuk membungkusnya. Si Feng mengungkapkan senyum tenang, tidak goyah sedikit pun saat dia terus menyerang di Absolute Heaven. Saat semburan air biru bersentuhan dengan si Feng, mereka kehilangan semua keefektifan dan menghilang. Itu tidak berhasil. Ekspresi tertegun muncul di wajah Absolute Heaven. Itu adalah salah satu gulungan keterampilan jiwa tingkat 1 yang dia miliki. Gulungan ajaib bahkan bisa menjebak monster boss untuk sesaat. Namun, itu sebenarnya tidak efektif melawan si Feng. Absolute Heaven tidak tahu bahwa sebelum pertempuran dimulai,
Si Feng telah mengaktifkan Aura Space of the Seven Luminaries Crystal. Aura of Space memberi Si Feng kekebalan terhadap semua efek kontrol. Berdasarkan kekuatan gulungan keterampilan jiwa tingkat 1, itu masih terlalu lemah untuk menembus efek dari Seven Luminaries Ring. Sial, sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan benda ini. Absolute Heaven dengan enggan mengeluarkan Magic Scroll yang tampak lusuh dari tasnya. Ini adalah item yang dia peroleh secara kebetulan dari reruntuhan bawah tanah. Meskipun Magic Scroll terlihat lusuh, kekuatan keterampilan jiwa yang dilepaskannya sangat menakutkan. Bahkan penilai NPC tidak dapat mengidentifikasi apa itu tier the Magic Scroll. Namun, penilai memperkirakan bahwa gulungan ajaib harus tingkat 2 atau lebih tinggi. Awalnya, Absolute Heaven tidak bermaksud menggunakan scroll ini. Bagaimanapun, dia hanya punya satu. Namun, jika dia tidak menggunakannya sekarang, dengan kecepatan menakutkan lawannya, Si Feng pasti akan menyusulnya dalam waktu singkat. Jika itu terjadi, dia akan mendapat masalah besar. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 326. Chapter 326 membuang sumber daya secara sembarangan. Sementara Si Feng dan Absolute Heaven sibuk dengan taruhan mereka, badai berdarah menyapu Creek Town. Awalnya, lebih dari 1000 nama merah telah tinggal di kota Creek. Namun, setelah dibantai oleh 40 penjaga NPC dan tim 100 orang Zero Wing, kurang dari 200 nama merah yang tersisa. Nama merah ini tidak lagi memiliki kesombongan yang mereka miliki sebelumnya. Sebaliknya, mereka semua lari dan berpencar ke segala arah. Sebelum dimulainya perang salib Zero Wing, nama merah ini selalu menjadi orang yang membegal dan menjarah perlengkapan pemain lain. Mereka tidak hanya bisa mendapatkan banyak uang dengan melakukan itu, tetapi mereka juga bisa menikmati menonton ekspresi ketakutan dan tidak ingin dari para pemain yang mereka begal. Saat-saat itu benar-benar membahagiakan, dan kesuksesan mereka yang berkelanjutan hanya mendorong mereka untuk melakukan perjalanan lebih jauh ke jalur menjadi nama merah. Sekarang, bagaimanapun, nama merah ini akhirnya belajar bagaimana rasanya berada di sisi lain pedang dan bagaimana rasanya menjadi orang lemah yang tidak berdaya. Meskipun banyak di antara nama merah ini adalah ahli dan pemain elit, pada akhirnya, teknik mereka tidak cukup untuk menutupi perbedaan besar dalam kekuatan antara kedua belah pihak. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa ganasnya semut, itu tidak akan pernah menjadi tandingan singa yang perkasa. Karena Zero Wing tidak berencana membiarkan kita hidup, kita harus berjuang sampai akhir yang pahit. Seorang cur semancer meminta nama merah lainnya ketika dia menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi melarikan diri. Beberapa nama merah menganggap saran cur semancer rasional, dan banyak dari mereka memutuskan untuk bekerja sama satu sama lain untuk membalas terhadap Zero Wing. Namun, saat mereka berbalik, salah satu penjaga elementalis tingkat 1 meluncurkan flame explosion, langsung membegal cur semancer yang berusaha mengumpulkan sekutunya. Mengikuti dari dekat, satu penjaga berserker tingkat 1 menggunakan flame charge dan tiba sebelum 4 nama merah. The Berserker kemudian menggunakan Whirlwind Slash, membegal keempatnya dalam satu serangan. Setelah para pemain tiada, tumpukan peralatan berserakan di tanah di sekitar tubuh 4 pemain yang tak bernyawa itu. Melihat ini, nama merah yang semula berpikir untuk tinggal segera berubah pikiran. Tanpa ragu-ragu, mereka semua berbalik dan melarikan diri menuju NPC Blood Hand Association yang sebelumnya telah dibujuk oleh Zero Wing. Meskipun mereka memiliki pilihan untuk mundur dari kota, gurun mengelilingi Creek Town. Mereka hanya akan menjadi sasaran empuk tanpa perlindungan apapun. Hanya dengan bersatu kembali dengan NPC Asosiasi Tangan Darah mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika mereka tiada sekarang, mereka akan kehilangan usaha selama beberapa hari. Bahkan jika mereka sudah membiasakan diri dengan gaya bertarung Domain God, mereka masih membutuhkan sekitar 4 hari untuk memulihkan level yang hilang. Belum lagi, mereka juga akan kehilangan sebagian besar perlengkapan yang dimilikinya. Konsekuensi ini sangat menakutkan mereka. Oleh karena itu, nama merah ini berlari tiada matian menuju NPC Asosiasi Tangan Darah. Sayangnya, penjaga NPC tingkat 1 yang dipekerjakan Si Feng memiliki kecepatan pergerakan yang sangat tinggi. Selain assassin, tidak ada nama merah lain yang bisa mengalahkan NPC tingkat 1 ini. Selain itu, dihadapkan dengan NPC level 50 ini, stealth dari assassin level 20 ini sama sekali tidak berguna. Mereka hanya memiliki peluang lebih tinggi untuk melarikan diri karena kecepatan gerakan mereka yang tinggi. Kakak Aqua, kita benar-benar sukses kali ini. Item yang dijatuhkan oleh nama merah ini semuanya memiliki peringkat perunggu ke atas, dengan mayoritas peringkat besi misterius.
Jika kita menjual semua senjata dan peralatan ini untuk kredit, kita bisa membeli rumah besar di pusat kota. Snogus berseru saat dia mengambil item yang dijatuhkan oleh nama merah bersama para penjaga NPC. Dasar penjilat uang, jika kami menjual item ini untuk kredit, kami hanya akan menderita kerugian. Domain dewa baru saja dimulai, jadi peralatan dan koin saat ini langka. Berbagai guild besar juga menghadapi kekurangan peralatan. Zero Wing hanya bertahan karena jumlah anggota kami saat ini rendah. Pada saat pembangunan guild residence selesai, dan kami mulai merekrut anggota lagi, persediaan item yang kami miliki di gudang guild akan habis dalam sekejap mata. Sekarang kita telah mendapatkan begitu banyak peralatan, kebetulan kita bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan kita yang mendesak. Aquaros terkekeh saat dia menjentikkan jari ke dahi angsa salju. Tanda hubung. Saat ini, perubahan terjadi di salah satu lereng tinggi di luar Creek Town. Pilar cahaya merah melesat ke langit, menarik perhatian semua orang. Tidak hanya pilar cahaya yang sangat eye-catching, tapi semua orang juga bisa merasakan ancaman besar darinya. Sumber pilar ini tidak lain adalah gulungan keterampilan jiwa yang tampak lusuh dari Absolute Heaven. Ini tidak bagus. Ini adalah gulungan keterampilan jiwa tingkat 3, keturunan binatang hantu. Si Feng langsung mengenali Magic Scroll. Kekuatan dari gulungan keterampilan jiwa tingkat 3 tidak bisa diremehkan. Bahkan ketika Si Feng berada di puncaknya, dia masih akan sangat menderita jika diserang oleh keterampilan yang terkandung dalam gulungan keterampilan jiwa tingkat 3, apalagi dia saat ini yang bahkan bukan kelas tingkat 1. Untungnya, skill yang terkandung dalam Phantom Beast Discharge Magic Scroll bukanlah skill tipe serangan murni. Sebaliknya, itu adalah keterampilan memanggil. The Phantom Beast Discharge mampu memanggil Phantom Beast yang kuat untuk bertarung bersama pemanggilnya. Tiba-tiba, susunan keterampilan jiwa hitam dalam bentuk bintang bersudut 7 muncul di langit. Tepat saat Si Feng hendak membegal Absolute Heaven, arai keterampilan jiwa menembakkan sinar hitam cahaya ke arah Si Feng. Si Feng tidak berani ceroboh. Segera, dia mengaktifkan Defensive Blade. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah 3 pemboman berturut-turut, sebuah kawah besar menempati lereng yang awalnya datar. Jika Si Feng tidak mengaktifkan Defensive Blade, menjadi kebal terhadap 9 serangan jarak jauh atau 4 serangan jarak dekat, dia mungkin sudah tiada. Di tengah kawah, seekor harimau raksasa duduk dengan tenang di samping Absolute Heaven. Tubuh harimau ini menyerupai galaksi bintang. Harimau itu memfokuskan mata peraknya pada Si Feng saat ia mengertakkan gigi. Itu melepaskan aura yang bahkan lebih kuat dari monster peringkat Lord. Guild Leader Black Flame, perjanjian yang kita miliki sebelumnya mengatakan bahwa, selama aku bisa melarikan diri darimu, kamu berjanji untuk melakukan satu hal untukku. Aku bertanya-tanya, apakah perjanjian itu masih berlaku jika aku membegalmu? Surga mutlak tertawa. Tentu saja, namun, Anda yakin ingin berpisah dengan kelangkaan seperti itu? Apakah Anda tahu nilai dari gulungan ajaib tingkat 3? Si Feng melirik binatang hantu yang telah dipanggil assassin, dalam hati mengasihani hilangnya barang berharga itu. Pemain tingkat 0 tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari gulungan keterampilan jiwa tingkat 3. Ini terutama berlaku untuk gulungan pemanggilan. Jika pemain tingkat 1 menggunakan scroll seperti itu, Phantom Beast yang dipanggil dapat dengan mudah memutuskan hasil perang yang melibatkan puluhan ribu pemain. Jika digunakan oleh pemain tier 2, Phantom Beast tidak akan memiliki masalah dalam membasmi kota berskala besar. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, banyak persekutuan dengan rela menghabiskan ribuan koin emas untuk membeli gulungan ajaib seperti itu. Namun, pada saat ini, Absolute Heaven telah menggunakan Magic Scroll yang begitu berharga dalam pertempuran kecil ini. Ini hanyalah pemborosan yang sembrono. Tentu saja saya tahu, namun, Anda terlalu cepat. Saya tahu bahwa saya tidak akan mencapai kota Creek jika ini terus berlanjut. Dibandingkan tiada, aku lebih suka menggunakannya. Absolute Heaven juga berduka atas penggunaan scroll tersebut. Namun, dia tidak lagi ingin mengalami penghinaan karena kematian sekali lagi. Karena aku sudah menggunakan Magic Scroll ini, kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang, Guild Leader Black Flame. Pergilah, singkirkan dia. Absolute Heaven memerintahkan Phantom Beast saat dia menunjuk ke arah Si Feng. Nebula Tiger pangkat tertinggi. Level 30. Health power 1.800.000, 1.800.000. Kekuatan binatang hantu yang dipanggil dari gulungan pemanggilan ditentukan oleh level dan tingkatan pemanggil. Absolute Heaven saat ini level 20,
jadi monster yang dipanggil adalah level 30, yang 10 level lebih tinggi dari dirinya. Jika Absolute Heaven adalah kelas tier 1, maka Nebula Tiger tidak hanya menjadi High Lord. Setidaknya, itu akan menjadi monster peringkat Great Lord. Monster peringkat Great Lord hanya bisa dideskripsikan menggunakan kata mengerikan. Ratusan pemain dengan level yang sama tidak lebih dari semut di depan Tuan Yang Agung. Ketika monster seperti itu berada di bawah kendali pemain, itu akan menjadi lebih menakutkan dan kuat. Ini juga mengapa gulungan pemanggilan tingkat 3 sangat berharga. Monster peringkat Great Lord yang dapat dikendalikan dapat dengan mudah memutuskan hasil dari perang yang melibatkan puluhan ribu pemain.